Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gurindam sekaligus menciptakan gurindam. Nah, mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan cara pembuatan gurindam hingga contoh gurindam yang saya ciptakan. Nah, yuk langsung saja kita simak materi mengenai gurindam ini. Selamat belajar! Gurindam merupakan jenis puisi lama yang menggabungkan sajak serta peribahasa. Saat membaca gurindam, kamu akan mendapatkan banyak sekali nilai positif yang terkait, yaitu terkait moral maupun agama. Dan masih banyak jenis-jenis nilai yang terdapat dalam gurindam sesuai dengan konteks dan tema gurindam tersebut. Untuk ciri-ciri dari gurindam itu sendiri, yang pertama, satu bait terdiri dari 2 baris. Nah, setiap baris terdiri dari 10 sampai 14 kata pada umumnya ya. Boleh bisa iya, bisa tidak. Nah, yang keempat, mempunyai rima yang sama pada setiap baris. Yang selanjutnya, ini salah ketik ya saya. Yang selanjutnya itu nomor 5, baris pertama merupakan syarat, masalah, perjanjian atau persoalan, sedangkan baris kedua adalah jawaban atau maksud dari gurindam yang baris pertama gitu. Nah, selanjutnya membuat nasihat, kata-kata mutiara, filosofi hidup, dan ajaran kebaikan. Nah, teman-teman, untuk membuat gurindam itu ada langkah-langkahnya loh. Cara membuat gurindam sudah saya rangkumkan, ada beberapa tahap, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 cara-cara atau langkah-langkah membuat gurindam. Yang pertama, kita harus menentukan dulu jenis gurindam apa yang akan kita buat. Jika yang kita buat adalah gurindam berangkai, nah kita harus memastikan dulu pada baris pertama setiap bait mengandung kata yang sama. Itu kalau gurindam berangkai. Nah, jika kita mau membuat gurindam berkait, maka kita harus memastikan ada kaitan antara bait pertama dengan bait-bait selanjutnya. Nah, nanti untuk contohnya ada gurindam yang saya ciptakan, itu merupakan gurindam berkait, di mana bait-bait gurindam saling berkaitan dengan bait-bait selanjutnya gitu ya. Nah, yang kedua, kita harus menentukan dulu nih ide yang akan kita sampaikan, kemudian merangkai ide tersebut agar menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, memilih kosakata yang akan digunakan untuk menulis gurindam. Pastikan kosakata yang kita pilih itu tidak istilahnya tidak kaku, tidak monoton. Selanjutnya, membuat larik gurindam. Setelah dibuat, kita harus melakukan penataan pada kalimat atau larik gurindam tadi. Yang keenam, membaca kembali kalimat pada gurindam buatan kita tadi agar terdengar logis. Jika ada kalimat atau kata yang tidak logis atau tidak ada koherensi, maka bisa diganti lagi kata-katanya atau kosakatanya, dipilih dengan kata yang bersinonim namun katanya itu kata lain tapi maknanya itu sama gitu ya. Nah, langsung saja indikator selanjutnya adalah fungsi gurindam. Saat kita membaca gurindam, teman-teman, ada manfaat yang akan kita dapatkan, seperti mendapatkan nasihat untuk berbuat kebaikan, menghindari keburukan. Nah, selain itu ada manfaat lain. Yang pertama, fungsi dari gurindam yaitu atau manfaatnya yang pertama mendidik agar menjadi lebih baik.
Nah, karya sastra Gurindam memuat isi tentang ajaran agama dan ajaran kebaikan, sehingga pembacanya akan menjadi lebih baik. Bahkan teman-teman, Gurindam juga dapat menjadi sarana untuk mendidik jiwa manusia apabila dihayati. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penghibur. Nah, membaca Gurindam ternyata bisa menghibur hati loh teman-teman. Apalagi Gurindamnya dengan tema cinta atau jenaka juga bisa menghibur ya. Nah, pembaca akan melihat bahwa orang yang jatuh cinta bisa menjadi orang yang tidak logis. Nah, selain itu juga orang yang jatuh cinta dapat menjadi orang yang tidak realistis, sehingga saat dituangkan ke dalam Gurindam akan memberikan sudut pandang yang berbeda. Nah, selain yang dua tadi, ada lagi fungsi Gurindam. Yang ketiga, menunjukkan kondisi masyarakat. Gurindam yang dibuat dengan melihat isu-isu terkini dapat menunjukkan kondisi sosial masyarakat. Hanya dengan beberapa potongan kalimat, kita sudah bisa nih mengetahui kondisi masyarakat serta kejadian-kejadian yang tengah berlangsung. Itu maksud dari menunjukkan kondisi masyarakat. Nah, yang terakhir dari pembahasan saya, fungsi Gurindam adalah sebagai media dakwah. Ajaran-ajaran agama sering sekali disebarkan dengan media karya sastra seperti Gurindam. Nah, wayang gitu ya, waktu zaman Hindu Buddha dan zaman Islam pun pendakwahnya atau media dakwahnya itu menggunakan wayang. Nah, ada juga menggunakan karya sastra lain seperti yang kita bahas saat ini, yaitu seperti Gurindam. Itu juga digunakan untuk media dakwah pada masanya. Sampai saat ini juga masih bisa, tergantung dengan tema apa Gurindam yang akan kita sampaikan. Nah, setelah itu, dengan pemilihan kalimat Gurindam yang merasa selektif, pembaca pun tidak akan merasa digurui kalau media dakwahnya berupa karya sastra seperti Gurindam tadi. Nah, teman-teman, langsung saja selanjutnya kita akan membahas contoh dari Gurindam yang saya ciptakan. Gurindam 12 karya Sari Rahmatin. Baik, saya akan membacakan bait pertama hingga ke-12 Gurindam karya saya atau karya Sari Rahmatin. Langsung saja, jika orang tua engkau hadrik, maka neraka akan menarik. Jika kau melawan terhadap orang tuamu, maka nestapa akan datang menghampirimu. Jika engkau menginginkan surga, maka hormatilah orang tua. Belajar untuk berbakti hingga nyawa tercabut mati. Menyayangi tak kenal waktu karena mereka telah berjasa padamu. Perjuangan mereka sangat besar, mengasuh dengan sangat sabar. Merawatmu dengan tulus tanpa minta imbalan fulus. Hidupmu akan berantakan jika orang tua kau telantarkan. Hidupmu tidak akan bahagia jika tidak memperdulikan ia. Mari berbakti kepadanya agar hidup sentosa berbahagia. Mari menyayangi orang tua agar kelak masuk surga. Senantiasa membanggakan orang tua agar orang tua merasa bahagia. Baik, sekian Gurindam 12 dan penjelasan-penjelasan terkait Gurindam yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu tambahan dari saya, sedikit ilmu tambahan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.